Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Telkolam. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat selalu, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuki bab keempat dengan judul indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Oke, kompetensi inti, kompetensi dasar silahkan kalian lihat di buku kalian masing-masing di halaman 31. Oke, peta konsep adalah kita akan membahas tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah, yaitu ayo sholat berjamaah, kemudian tata cara sholat berjamaah, kemudian pembiasaan sholat berjamaah. Jadi sholat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bersama-sama, yaitu yang disebut dengan berjamaah, atau sendirian, munfarid namanya. Kalau berjamaah itu namanya, kalau yang bersama-sama itu disebut dengan berjamaah, jama'atan. Kalau sendiri, munfarid. Sholat berjamaah merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah secara bersama-sama. Ketika sholat berjamaah tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, orang awam, pejabat, rakyat, semuanya sama di hadapan Allah. Nah, inilah salah satu daripada hikmah sholat berjamaah. Artinya apa? Pada saat sholat berjamaah tidak ada sekalipun di situ terlihat ini si kaya, ini si miskin. Ya mungkin terlihatlah dari pakaiannya. Tapi kadang-kadang ada juga yang ya orang kaya sekalipun kadang-kadang pakaiannya pada saat sholat berjamaah ya seperti orang biasa saja. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu ini orang ternyata kaya. Ada juga yang orang miskin tapi terlihat biasa-biasa saja. Nah, seperti itulah salah satu hikmah dari sholat berjamaah. Tidak ada lagi, semua sama di hadapan Allah. Pelaksanaan sholat berjamaah dapat menimbulkan suasana akrab persaudaraan. Betul sekali, akrab persaudaraannya, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak kenal menjadi kenal, kemudian dapat memupuk persaudaraan, persatuan, dan kedisiplinan. Betul sekali, disiplin. Ketika azan tiba, semua sholat, berangkat semuanya ke masjid. Disiplin dalam segala tingkah laku dan kegiatan. Salah satunya pada sholat berjamaah, disiplin mengikuti imam. Imam takbir, baru makmumnya takbir. Nggak boleh makmum membalap si imam kan. Nah, ini melatih kedisiplinan, persatuan juga persaudaraan. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari pengertian, ketentuan, serta praktik sholat berjamaah. Ya. Oke, insyaallah kita akan belajar itu. Kita masuki halaman 2. Ini dia halaman 2. Kita perbesar dulu ya. Nah, sudah kelihatankah? Mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan, lihat di LKS masing-masing. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama paling sedikit 2 orang. Kalau tidak ada 2 orang, hanya 1 orang, berarti tidak bisa disebut sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu paling sedikit adalah 2 orang. 1 orang yang berlaku sebagai imam dan yang lainnya menjadi makmum. Nah, itu minimal seperti itu. Ada imam, ada makmum. Ya, itu bisa disebut dengan sholat berjamaah sudah. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan sholat dengan berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan kepada orang yang sholat berjamaah sebanyak 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Lalu sebagian orang berpikir atau berpendapat bahwa 27 gak jauh beda sih dengan 1, berarti selisihnya cuma 26. Tunggu dulu. Derajat yang dimaksud di sini Allah di sini jangan dihitung dengan pikiran dan nalar kita. 1 derajat perbedaannya dengan pahala di sisi Allah itu sangat jauh luar biasa. Sangat jauh luar biasa. Apalagi sampai 26 perbedaannya. Dan 27 untuk orang yang berjamaah, 1 saja untuk sholatnya sendirian. Derajatnya lebih tinggi seperti itu ya. Jadi jangan dianggap remeh seperti hal-hal ini, khususnya sholat berjamaah. Jadi jangan sampai kepikiran lah di otak kalian bahwa sholat berjamaah 27, aku sendirian 1, selisihnya 26 aja, nggak banyak, nggak lebih dari ratusan. Jangan. Karena pahala di sisi Allah tentang derajat ini jauh dari perkiraan kita ya.
Oke, ini ada hadis Nabi, ada hadis Nabi diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari dan Muslim, yaitu sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Ya, betul sekali. Apa sih ketentuan sholat berjamaah? Yang pertama adalah imam. Ada imam. Kalau tidak ada imam maka tidak bisa disebut sholat berjamaah. Imam adalah seorang pemimpin dari sholat. Andai kata dalam sebuah mobil ada yang nyetir, nah si orang yang menyetir atau sopir itu adalah pemimpinnya. Ada kapal yang jalan, yang menyetir kapal tersebut adalah nahkodanya. Ada pesawat yang jalan, maka yang mengendalikan pesawat itu adalah si pilot, itu adalah imamnya. Jadi harus ada imam. Imam ini sangat-sangat penting, ya. Jadi sholat berjamaah ini hukumnya sunat tapi muakkad, sangat diperintahkan. Artinya sunnah yang dikuatkan atau dianjurkan, sangat dianjurkan sekali. Dan hampir mendekati wajib jadinya, ya. Jadi dalam sholat berjamaah yang perlu diperhatikan adalah imam, makmum, saf sholat berjamaah, dan halangan untuk tidak ikut sholat berjamaah. Nah, ini kita akan bahas imam. Untuk imam, apa saja syarat dan ketentuannya? Yang ada 8 syaratnya. Nah, jadi menjadi seorang imam itu, kalau tidak mencukupi 8 ini maka kalian jangan menjadi imam. Ya, yang pertama adalah si imam mengetahui benar syarat dan rukun sholat serta perkara-perkara yang membatalkan sholat. Kalau nggak tahu ditanya syarat sholat ada berapa, nggak tahu, jangan jadi imam. Rukun sholat berapa, nggak tahu, jangan jadi imam. Apa yang membatalkan sholat, nggak tahu, jangan jadi imam. Ya, harus tahu. Kemudian fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Nah, mohon maaf bagi laki-laki yang nggak bisa nyebut huruf misalnya. Ya, kalau bisa jangan dululah jadi imam. Selama masih ada yang lain, silahkan yang lain jadi imam. Tapi kalau memang tidak ada lagi, terpaksa Anda yang harus maju, maka ya silahkan maju. Tapi selama masih ada yang lain, maka dipersilakan. Harus fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Karena satu huruf saja dalam Al-Fatihah khususnya, kalian salah menyebutkan hurufnya, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana seorang imam ketika dia melakukan kesalahan? Apa yang terjadi dengan penumpangnya? Sopir ngantuk, ketiduran, akhirnya nabrak pohon. Apa yang terjadi? Si supir celaka dan penumpang juga celaka. Kasihan kan? Bawa banyak orang jadinya. Jadi harus seperti itu, harus fasih. Jangan sampai huruf H dengan H hampir sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, dibacanya alhamdu. Ketika kamu menjadi makmum dan mendengar si imam membaca Fatihah seperti itu, maka kamu wajib memisahkan diri dari imam, keluar dari jamaah. Dengan cara apa? Dengan cara berniat, saya sengaja memisahkan diri dari imam karena ta'ala. Jadi gerakan kamu ikuti makmum yang lain gak apa-apa, tapi kamu sholat sendirian. Sholat dianggap sholat sendirian saja, karena nggak boleh imam itu bacaannya tidak pas atau tidak fasih. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibanding yang lain. Jadi si imam harus paling luas wawasan agamanya, lebih mengetahui keagamaan daripada yang lain. Gitu. 4, berakal sehat, nggak boleh nggak sehat, gila misalnya jadi imam, jangan. 5, balik. 6, berdiri posisi paling depan. Nggak boleh imam sejajar dengan makmum, harus di depan posisinya. Kemudian 7, seorang laki-laki. Harus seorang laki-laki, nggak boleh imam seorang perempuan. Boleh imam perempuan kalau yang jadi makmum adalah perempuan semua, boleh. Tapi kalau ada imam perempuan, makmumnya perempuan, ternyata ada satu orang laki-laki, maka tidak boleh. Harus laki-laki yang jadi imam. Dan yang terakhir adalah tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Maksudnya kamu ini jadi makmum loh. Padahal kamu ini jadi makmum, ternyata ada orang datang mau ikut jadi makmum di belakang kita. Nah, dikira kita imam. Atau contohnya seperti ini sering terjadi adalah pada saat orang masbuk ketinggalan sholat, ketinggalan rukun. 1 rakaat sudah imam dan makmum yang lain, kemudian kamu baru datang ke masjid, kemudian kamu masbukan. Nah, ketika imam salam, maka kamu harus menambah rakaat, seperti itu kan? Nah, ternyata pada saat kamu menambah rakaat itu ada orang datang
ya. Bukannya seperti itu ya. Oh iya, bisa pernah kejadian seperti ini karena saya lihat dengan mata sendiri, dengan mata kepala sendiri. Jadi ini dia sendiri nih. Dia sudah masbuk, kemudian imam sudah salam, kemudian kamu naik, kamu sendirian toh. Ada yang datang, ada yang datang, kemudian megang bahunya di belakang. Dia jadi makmum. Oke, yang di depan jadi imam, yang di belakang jadi makmum. Ini kan makmum nih, yang di belakang nih. Ternyata ada lagi orang yang datang. Kamu padahal posisinya jadi makmum. Terus datang, kemudian dia menyentuh kepada si makmum ini untuk jadi imam. Nah itu jangan, tidak boleh seperti itu. Maka kamu harus jadi imam saja atau di lain berpisah dari yang lain untuk melakukan sholat berjamaah atau sampaikan kepada yang baru datang bahwa saya juga jadi makmum nih. Terpaksa seperti itu karena pernah saya lihat kejadian seperti ini ya. Oke, ada 8 ketentuan menjadi seorang imam. Selanjutnya agak gelap ya. Oke, makmum. Makmum ini apa saja ketentuannya? Makmum itu siapa? Makmum itu adalah orang yang mengikuti sholatnya imam. Seorang dianggap sah menjadi makmum bila memenuhi syarat sebagai berikut. Apa saja syaratnya? Niatnya harus jadi makmum. Jangan niatnya sholat sendiri. Sholli fardhus subhi raka'ataini makmuman. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum atau mengikut imam sama saja. Harus jadi ada niatnya. Kemudian nomor 2, berada di belakang imam. Jangan sekali-kali kamu berada sejajar dengan imam, apalagi melebihi imam di depan imam. Kemudian 3, mengetahui gerakan sholat imam walaupun dengan perantara. Maksudnya seperti apa ini? Paham nggak? Oke, maksudnya seperti ini. Misalnya kamu posisinya jauh dari imam, di luar lapangan, di luar masjid maksudnya. Di dalam sebuah masjid ternyata penuh, jamaahnya penuh dan kamu di luar dari imam, sehingga kamu tidak melihat posisi gerakan imam, gerakan sholat imam tidak melihat. Maka kamu bisa melihat antaranya dengan makmum yang lain. Oh ternyata makmum yang lain sujud, ini sudah saya ikut sujud. Suara imam nggak kedengaran, mikrofon mati misalnya, atau mati lampu pada saat itu misalnya, sehingga suara imam nggak kedengaran. Ini lagi baca apa, surah apa, nggak kedengaran sama sekali. Nah itu kan sering bisa terjadi kan. Nah, jadi kita bisa mengetahui gerakan imam dengan perantara apa? Antara makmum yang lain. Tidak ada penghalang dengan imam. Maksudnya posisi kamu tidak berpisah dengan imam dan dengan jamaah yang lain. Misalnya di dalam masjid penuh, misalnya sampai ke posisi kamu di luar dari masjid atau di jalanan misalnya, tapi masih dalam satu kesatuan. Kamu dengan makmum yang lain masih nyambung. Jangan terpisah agak jauh 100 meter misalnya. Atau misalnya kamu di rumah, imamnya di masjid, kamu mendengar suara imam di masjid, kamu ngikutin jadi imam di rumah. Atau mendengarkan radio, ini siaran langsung nih, bisa Bilal Muhtadin misalnya, dari Banjarmasin, imam sedang takbir, kamu di rumah, kamu jadi imam. Gak boleh seperti itu. Itu yang dimaksud dengan tidak ada penghalang dengan imam. Kemudian nomor 5, tidak mendahului atau ketinggalan 2 rukun dari imam tanpa uzur syar'i. Tidak boleh mendahului imam, jelas sih, tidak boleh. Atau ketinggalan 2 rukun dari imam tanpa uzur syar'i. 2 rukun ya, 2 rukun. Kamu datang, kemudian imam ruku, kamu belum ruku. Ini rukun nih. Kemudian imam i'tidal, kamu belum ruku juga. Kemudian imam sujud. Nah, berarti ada 2 rukun yang ketinggalan kamu. Tanpa ada uzur, tanpa ada apa-apa, maka kamu disebut dengan orang yang memisahkan diri dari imam. Maka kamu tidak bisa disebut dengan orang yang berjamaah. Kamu berarti sholatnya sholat sendirian. Oke, seperti itu. Nomor 6, tidak mendahului atau bersamaan imam dalam takbiratul ihram. Gak boleh dahuluin imam dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram maksudnya ya. Ini imam baru niat, kamu sudah Allahu Akbar, atau berbarengan dengan imam. Ketika imam Allah, kamu juga langsung Allah, atau barengan Allahu Akbar. Itu tidak boleh.
Tidak boleh ya. Oke, diingat itu ya. Selanjutnya kita buka halaman apa tadi ya? Bentar, nah lihat dulu. Kita perbesar dulu. Terlalu besar. Oke, ini halaman 33. Lanjut. Ini dari apa namanya yang syarat menjadi makmum tadi ya. Yang ketujuh, mengikuti imam mulai takbiratul ihram hingga salam. Harus selalu mengikuti imam dari awal sampai salam. Kalau kamu nggak ngikutin, melepaskan diri atau keluar, maka tidak bisa disebut salat berjamaah atau jadi makmum. Kemudian nomor 8, yakin bahwa imam tidak harus mengulang sholat karena hal-hal tertentu. Dan kamu yakin bahwa imam itu tidak mengulang-ulang sholat karena hal-hal tertentu. Ya, oke. Berdasarkan cara mengikuti imam, makmum dibagi menjadi dua. Nah, makmum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Makmum muwafiq. Yang kedua makmum masbuk. Apa itu makmum muwafiq? Apa itu makmum masbuk? Makmum muwafiq adalah artinya makmum yang terlambat datang mengikuti imam tetapi masih sempat membaca surah Al-Fatihah sebelum imam ruku. Ini disebut dengan makmum muwafiq. Terlambat datang, imam sudah baca Fatihah selesai, kemudian diaminkan oleh jamaah, kemudian imam membaca ayat yang lain, surah-surah yang lain, kemudian kamu datang, tapi kamu masih sempat membaca Al-Fatihah. Itu disebut dengan makmum muwafiq. Yang kedua adalah makmum masbuk, bukan makmum mabuk ya, tapi makmum masbuk, artinya makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan sebagian rukun sholat ya, seperti i'tidal rukun sholat, sujud rukun sholat, duduk antara dua sujud rukun sholat. Nah, jadi kalau kamu datang ternyata imamnya sudah i'tidal atau sudah sujud, maka kamu disebut dengan makmum masbuk, artinya harus menambah. Dengan demikian makmum masbuk langsung melakukan takbiratul ihram disertai niat kemudian mengikuti gerakan imam. Misal pada saat kamu datang, imam sujud, kamu langsung angkat takbir, Allahu Akbar, kemudian kamu langsung sujud juga. Oke, seperti itu. Jangan menunggu, ini masih rakaat pertama, nunggu berdiri aja dah, baru saya ikut takbiratul ihram. Jangan. Oke, ketika kamu datang, langsung saja Allahu Akbar, langsung sujud. Tapi kamu tetap dihitung hutang 1 rakaat. Ya. Oke, kemudian gerakan ini. Jika imam sudah salam, makmum masbuk langsung berdiri untuk menyempurnakan rakaat sholatnya yang tertinggal hingga salam selesai. Nah, seperti itu tadi ya, ketika imam selesai salam, maka kamu berdiri untuk menambah sisanya. Jangan dikebut. Imam sudah 2 rakaat, kebut 1. Imam baca Fatihah lambatnya, kamu ngebut ruku, sujud, betul lagi. Nggak boleh seperti itu ya. Hal ini Rasulullah SAW bersabda, idza jaa ahadukumus shalah wa dakhnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ruku faqad adraka rak'ata, rawahu Abu Dawud. Faqad adraka rak'ata, faqad atau faqad, ini kayaknya faqad ya, tidak ada tasydid ini. Idza jaa ahadukumus sholata wa dhahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ruku'a faqad adraka rak'ata, rawahu Abu Dawud. Apabila seorang di antara kamu datang untuk sholat ketika kami sujud, maka hendaknya kamu sujud dan janganlah kamu hitung itu 1 rakaat. Jangan dihitung itu 1 rakaat, itu kamu dianggap masih hutang ya. Dan barang siapa mendapati ruku bersama imam, maka ia telah mendapatkan 1 rakaat. Nah, seperti itu. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Selanjutnya akan kita sambung pada minggu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Salah hilaf, Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.